6 ya. Coba kalian buka halaman 51. 51 di situ ada teks bacaan yang berjudul apa? Cara membuat tempe. Ya, cara membuat tempe. Selama ini kan yang kalian tahu kan masih hanya makan tempe. Tempe itu bentuknya kotak, ya, kotak.
Ya, ragi. Sebelumnya ada yang tahu bentuknya ragi seperti apa? Apa kan? Bulat ada, ya, ada yang bulat, terus ada yang sudah bubuk seperti ini. Nah, ini tuh namanya ragi. Ya, ragi. Nah, setelah disiapkan bahan-bahannya, kalian apa? Harus mencuci dulu. Ya, kedelainya itu dicuci. Nah, saya tunjukkan. Nah, ini siapa ini? Ya, ini ngambil di internet ya. Ya, ini dicuci dulu. Ditaruh di drum. Tahu drum? Bentuknya itu seperti tabung. Tahu? Ya. Setelah dicuci, ya, selanjutnya apa, Cak? Ini loh. Di halaman 51. Setelah dicuci direndam dulu. Direndam 12 sampai 18 jam. Waktunya itu lama apa sedikit? Ya, lama banget ya, 12 jam sampai 18 jam itu lama. Nah, setelah itu kacang kedelai habis dicuci itu kan kulitnya bisa lepas, nah, seperti ini. Kulitnya itu lepas-lepas sendiri. Habis direndam, gitu. Dicuci, direndam 12 sampai 18 jam. Habis itu dia kulitnya mengelupas sendiri. Nah, setelah kulitnya mengelupas diapakan lagi? Ya, direbus. Direbusi kalau bahasa Jawanya apa direbus? Digodok. Ya, digodok. Ini itu namanya direbus. Ya. Setelah direbus diapakan lagi? Ya, diangkat dan ditiriskan. Nah, seperti ini. Kalau dalam bahasa Jawa itu digilat, ya loh. Ditiriskan itu seperti itu. Ditiriskan. Nah, setelah itu ditaburi apa? Ditaburi ragi. Mana? Nah, seperti ini. Ditaburi ragi tempenya tadi. Kelihatan nggak? Nah, setelah diberi ragi diapakan? Dikukus lagi. Apa? Iya, dibungkus dulu ya, seperti ini loh kabarnya. Jadi setelah diberi ragi tadi, sudah meragi, dimasukkan ke dalam plastik. Nah, nanti dia akan mengalami fermentasi, makanya dia bisa berubah seperti yang di sebelah kanan. Yang kalian konsumsi setiap hari, nah, setiap hari tuh ibunya itu masak apa pertama biasanya tempe goreng. Setelah itu sayur lodeh ada tempenya biasanya. Nah, itu ibunya yang suka masak semur tempe apa? Oh, berarti tempe apa ya? Tempe crispy. Ya, tempe goreng crispy itu bisa. Nah, jadi coba kalian buka yang warna biru, gitu loh. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe melalui teknologi pangan. Nah, teknologi pangan yang seperti tadi, ya, yang dari direbus, ya toh, dari dicuci, direbus dan lain-lain itu. Nah, di sini teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Coba kalau misalnya nggak ada teknologi pangan, kira-kira kalian mau nggak makan kedelai saja? Nggak mau toh? Nah, jelasnya itu kedelai itu diolah menjadi makanan
buat masakan yang pedas. Nah itu tidak boleh memaksakan seperti itu. Nah jadi dari sini Siti itu mempunyai sikap tenggang rasa. Ya. Sikap tenggang rasa itu apa kira-kira? Artinya apa kok? Sikap tenggang rasa artinya apa kok? Apa kok? Iya, mau memahami keadaan orang lain. Mau memahami keadaan orang lain atau menghargai orang lain seperti itu. Nah, dari pendapat mereka bernama itu tadi akhirnya sepakat membuat tempe apa? Tempe mendoan. Coba paragraf terakhir dibaca. Ayo tadi sudah. Siapa? Oh Anita, Anita mau baca Anita. Ayo tak. Iya. Ya, jadi perbedaan sifat seperti tadi ya, sama perbedaan kebiasaan. Tipo tadi nggak suka pedas dan Helga suka pedas. Nah itu kan berbeda. Nah kalau kalian tidak mau tenggang rasa atau tidak mau saling memahami, akan timbul pertengkaran. Ya, kalau nggak ada yang mau marah itu akan timbul pertengkaran. Jadi kita itu harus memiliki sikap. Ya sikap baik-baiknya apa? Mempunyai sikap tenggang rasa. Iya, sikap tenggang rasa. Seperti itu. Nah, saya beri video ya. Coba kalian amati. Pada suatu hari di sekolah bersama mereka akan melaksanakan kegiatan sekolah antara dua orang siswa yang memiliki perbedaan pendapat. Bagaimanakah cara ibunya untuk menyelesaikan permasalahan berikut? Mari kita simak bersama. Anak-anak, pekan depan akan dilaksanakan study tour sekolah. Adakah dari kalian yang berkenan untuk merekomendasikan tempat kunjungan? Apip, Bu. Apip ingin pergi ke waterpark di dekat kota. Rini Bu, Rini ingin pergi ke museum yang ada di balai kota. Wah, ternyata terdapat perbedaan pendapat ya. Kira-kira adakah alasan kalian atas perbedaan pendapat ini? Apip lebih suka waterpark karena di sana bisa berenang dan main air sepuasnya, Bu. Rini tidak suka ke waterpark Bu, karena Rini tidak bisa berenang. Alasan Rini ingin ke museum karena di sana kita bisa mengenal banyak barang-barang bersejarah. Tapi waterpark lebih seru loh, karena aku bisa berenang. Pilih aku tidak bisa berenang. Hanum agak rumit, tapi ibu setuju dengan pendapat Rini. Kenapa, Bu? Apip, pendapatmu sudah bagus untuk pergi ke waterpark. Namun ada temanmu yang tidak bisa berenang dan kita tidak bisa memaksakan hal itu. Dan alasan Rini pun cukup bagus, di mana kita bisa jalan-jalan sambil belajar. Jadi ibu punya ide untuk kita pergi ke museum saja yang ada akuariumnya di seberang kota. Asik bisa lihat ikan di museum akuarium di sana. Terima kasih ya Apip, sudah menghargai pendapatku. Itulah dari pembahasan mengenai indahnya menghargai perbedaan pendapat. Ibu Hanum berhasil membujuk Apip yang ingin pergi ke waterpark menjadi mengikuti pendapat Rini yang ingin ke museum. Ya, jadi ya di sini tadi dalam kelas misalnya kelas 3 ya, mereka itu mau pergi ke suatu tempat ya, mau study tour istilahnya. Study tour itu apa? Rekreasi. Study tour itu mereka berdua kan mau study tour. Tapi tadi mau pergi ke waterpark karena dia suka berenang. Jangan ini ya.
tidak bisa berenang. Seperti itu. Nah, dari sini kira-kira kalian semua paham kan? Tentang menghargai perbedaan pendapat itu sudah perlu ya. Kalau kalian tidak bisa menghargai perbedaan pendapat, akan timbul perpecahan atau pertengkaran. Betul. Coba setelah ini ada yang ditanyakan apa
anak-anak, ini tadi adalah soal yang Ibu beri sebagai soal evaluasi atau refleksi dari pembelajaran hari ini. Nah, apabila kalian menemui dari 5 soal ini ada soal yang susah atau yang sulit,